Oke, Pak Oke, tadi pagi ke PN Pusat ada kepentingan apa ya? Ya, tadi pagi tujuan utama yang adalah melakukan insage untuk perkara 258 untuk hanya melihat bukti T1-4 ataupun bukti T3-2D, yaitu akte notaris nomor 35. Sebelumnya saya sudah melakukan insage di Pengadilan Jakarta Selatan, jadi terlihat bahwa di situ memang benar ditulis yang kedua akte tersebut belum mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Padahal itu tidak benar karena kami sudah memiliki sejak tahun 2012 dan sudah digugat oleh mereka di PT UN, di PT Tun dan MA dan Kala. Kemudian berlanjut di situ ditulis untuk selanjutnya disebut perseroan. Bayangkan akte organisasi di Rusia untuk selanjutnya disebut perseroan, dan bahwa dalam rapat tersebut telah hadir seluruh pemegang saham dalam perseroan. Jadi pada saat saya bertanya kepada ahli dari pihak mereka, dari tergugat 3 menyatakan, oh kalau begitu asumsinya adalah akte perusahaan. Dan tadi setelah kami melihat bersama-sama 8 orang teman-teman wartawan, di situ aktenya hanya 4 lembar. Tadi sudah disampaikan Pak Ince kan, padahal harusnya ada bukti-bukti seperti daftar hadir, SK Munasnya, quorum dan sebagainya, itu tidak ada. Bayangkan hanya 4 lembar ya. Kemudian juga setelah melakukan insage, melihat bukti-bukti yang sampai sedemikian ironisnya, kami menjumpai Kak-Humas Pak Zulkifli sebagai Kak-Humas di PN Jakarta Timur. Kami menyampaikan keluhan-keluhan, artinya beraudiensi juga sambil menyatakan bahwa menggunakan dokumen palsu, tapi mereka bisa menang tentu di pengadilan yang lain ya, dan itu kami sampaikan untuk menjadi perhatian. Dan beliau menyampaikan memang bukan wewenang, tapi mungkin bisa dikonsultasikan, disampaikan kepada hakim bahwa ini kondisinya seperti ini, sehingga bisa diketahui, karena memprihatinkan sekali. Karena pihak ahli pun pada saat saya bertanya bagaimana kalau putusan itu bisa perubahan-perubahan itu apakah bisa seseorang yang menggantikan itu menjadi terpilih, dan dinyatakan kalau sudah nebis ini, padahal pertanyaannya adalah bisa dan tidak. Kemudian kami juga berlanjut tadi mengunjungi DMA ya, ini gedung DMA, menjumpai Karo Biro Hukum dan Humas Pak Sobandi, menyampaikan juga keluhan bahwa kondisi seperti ini karena sangat disayangkan jika keputusan-keputusan yang tidak benar itu menjadi tameng sebuah kejahatan. Kami menyampaikan hal-hal itu semoga menjadi perhatian, karena kami percaya masih banyak hakim-hakim yang baik. Saya beberapa kali juga memenangkan peradilan, termasuk saya dikriminalisasi, akhirnya diputus tidak bersalah. Jadi tetap kepada masyarakat di Indonesia, yakin dan percaya keadilan masih dapat kita peroleh, tentu dengan cara-cara yang benar dan cara-cara melalui peradilan yang kita agungkan di Indonesia. Mungkin itu saja, barangkali ada yang ingin disampaikan, ditanyakan. Selain audisi tentang hukum, ketemu di MA itu apa aja yang dibicarakan, Pak? Oh ya, tadi kami di MA sampai kalau di PN 8 orang, di MA tadi 10 orang. Seperti nanti bisa dilihat, disaksikan teman-teman yang hadir, ada 10 orang menjumpai, disampaikan memang tetap berupaya dengan cara-cara benar. Kalau ada upaya-upaya diduga ada perbuatan pidananya, dilaporkan ke polisi. Beliau juga mendukung upaya-upaya yang telah saya lakukan dengan cara-cara benar, bukan cara-cara dengan anarkis, dengan cara-cara premanisme, tapi melakukan dengan jalur-jalur hukum yang benar, yang tadi menggugati peradilan, melakukan laporan kepada polisi. Itu yang disampaikan Pak Sobandi, dan kami sangat respect, dan kami juga menyampaikan memang sudah keinginan kami membentuk forum wartawan MA secara sah ya. Jadi beliau juga menyampaikan akan memfasilitasi bagi teman-teman yang ingin membentuk forum wartawan MA, yang telah saya sampaikan juga kepada ketua MA, dan mereka sangat menyambut gembira. Yang penting memang bukan dari pihak MA, justru dari kami inilah para wartawan yang ingin memberikan kontribusi terhadap MA juga di bidang pemberitaan. Itu mungkin. Tadi tanggapan Pak Edward di PN Pusat seperti apa, Pak? Pak Edward menyampaikan tadi disampaikan. Tunggu, diterima di mana Pak tadi? Oh, tadi kami diterima di lantai 3 di ruang terbuka. Satu hal lagi, kami menanyakan apakah ini boleh di syuting, dan ada, boleh, silakan. Jadi kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Edward Willy, karena kami diberi kesempatan terbuka dengan teman-teman wartawan, teman-teman media juga melihat bagaimana akte itu hanya 4 lembar dan melihat tulisannya adalah perseroan ya. Jadi tentu sebagai PP yang bersikap netral, bersikap terbuka, kita minta waktu dan disediakan waktu di tempat yang terbuka, kita bisa melihat
teman-teman wartawan juga bisa melihat, itu merupakan kebanggaan dan ucapan terima kasih bahwa peradilan memang terbuka bagi kita yang mencari keadilan, dan saya yakin dan percaya keadilan, kebenaran itu akan tetap dimenangkan di Indonesia. Lawan adalah seorang pengacara yang sangat terkenal ya. Memang saya sebutkan memang benar Profesor Dr. Otto Hasibuan, tapi kebenaran tidak bisa dikalahkan oleh sebuah nama besar apapun. Amin. Dan ini kita akan buktikan dan kita terus memperjuangkan. Orang mempertanyakan kenapa Pak Oki harus berjuang, itu untuk membuktikan bahwa peradilan di Indonesia memang bisa melakukan keadilan dengan sebenar-benarnya, tapi memang butuh perjuangan. Bukan tidak bisa, tapi harus berjuang, dan itu sedang kami lakukan bersama teman-teman, dan kami mengucapkan terima kasih Pak Ince dan kawan-kawan yang bersedia hadir untuk mendampingi saya hingga datang ke gedung MA ini. Ya, hari ini hari Rabu tanggal 12 April tahun 2023. Tadi saya dari Pengadilan Jakarta Pusat menjumpai juga Kak Humas untuk memberikan sedikit keluhan ya tentang peradilan saya yang mereka menggunakan dokumen palsu itu bisa menang. Ini buktinya di sini bahwa masih ada jejak digitalnya. Nanti bisa riset Rudi Rusdia, Chairman Apkomindo, ini jelas sekali. Di sini kan terpilih, di situ ditulis pada tanggal 2 Februari itu yang terpilih Ketua Umumnya Rudi Rusdia, Sekjennya Rudi Demuladi, dan Bendaharanya Suharto Uyono. Ini jejak digitalnya ada dan jelas sekali orang-orangnya. Dan termasuk Rudi Rusdia itu akhirnya membantu saya memberikan keterangan bahwa dia memang yang terpilih. Dia juga memberikan fakta-fakta untuk membantu menjadi saksi. Namun yang menariknya mereka membuat gugatan perkara di 633 ini diganti ketua umumnya itu menjadi Rudi Dermawan Muladi, Sekjen Nefas Ismail, dan bendaharanya Adnan. Yang menariknya lagi, pada saat dia melakukan eksepsi untuk perkara 218 ditulisnya ketua umumnya Rudi Rusdia, Rudi Demuladi sebagai sekjen, bendaharanya Kunarto. Ini bukti-bukti yang bisa saya lanjutkan bahwa saya rangkumkan di sini adalah ini gugatannya yang perkara 633 di Pengadilan Jakarta Selatan, jelas ya ditandatangani oleh Profesor Dr. Otto Hasibuan ya, kemudian Sordame Purba dan Nurul Firdausi. Saya tuliskan dengan jelas di sini ditandatangani Profesor Dr. Otto Hasibuannya, Sordame, dan Nurul Firdausi, ini tanda tangannya. Dan ini saya kutip dari sini, dari keterangan di sini ya, jadi bisa dilihat ya, ini bisa dicek dulu mungkin kalau masih terlihat ya. Di poinnya di sini dinyatakan yang terpilih tanggal 2 itu, ini di sini yang kalau besarnya di sini tertuliskan nih bahwa salah satu di poin 23 ya, mana tadi? Di poin 23 ini. Dilihatnya di sini poin 23 bahwa salah satu keputusannya ini ya, ini putusan ini saya pindahkan ke sini bahwa salah satu keputusannya yang dikeluarkan dalam Munaslup Apkomindo tanggal 2 Februari ya, ini tadi pengangkatan pengurusan DPP Apkomindo masa bakti 2015-2020 yaitu Rudi Dermawan Muladi padahal sekjen, kemudian juga si Faas sebagai sekretaris jenderal padahal tidak hadir, dan bendaharanya adalah Adnan. Ini sangat tidak sesuai. Dan kemudian pada saat melakukan karena saya kalah di PN ya dengan menggunakan dokumen palsu, kemudian di PT juga kalah, dan kasasi sama masih ditandatangani oleh Profesor Dr. Otto Hasibuan ya kan, Sordame, yang ini dengan Kartika sama ya ditandatangani, saya jelas dituliskan menyatakan Rudi Dermawan Muladi dan Faas Ismail masing-masing adalah ketua umum dan sekretaris jenderal sebagai DPP Apkomindo masa bakti 2015-2022 yang sah berdasarkan keputusan Munaslup Apkomindo di Jakarta tanggal 2 Februari 2015. Ini adalah padahal di sini dapat diduga Profesor Dr. Hasibuan, SHMM, dan timnya menggunakan dokumen palsu ataupun menjadi korban atas adanya dokumen palsu tersebut ya. Kita belum tahu ya kan apa korban atau dia membuat juga, tapi ini saya copas dari sini ya. Ini merupakan bukti-bukti faktanya. Kemudian yang sangat menarik adalah pada saat di bukti P25 eksepsi dan jawaban perkara 218 ditandatangani juga sama oleh Profesor Dr. Hasibuan, Sordame, dan Kartika. Ini saya kutip ya dari poin 22 ini ya, dari sini bisa dilihat sekilas ya, tertuliskan bahwa tanggal 2 Februari 2015 telah mengadakan Munaslup di Jakarta, terpilih Rudi Rusdia. Jadi berbeda ya, tanda tangannya sama Pak Otto ya, Rudi Rusdia yang terpilih ketua umumnya selaku ketua umum, kemudian tergugat 4 atau Rudi Dermawan Muladi selaku sekjennya, udah berbeda kan, dan Kunarto sebagai bendahara. Nah ini fakta-fakta yang disampaikan di persidangan yang berbeda
padahal peristiwanya adalah sama, tanda tangannya sama, Profesor Dr. Otto Hasibuan. Kemudian selanjutnya pada saat ini saya melakukan gugatan di 258 eksepsi dan jawabannya, akhirnya saya tulis, akhirnya kebenaran diungkap sendiri oleh pihak kantor Otto Hasibuan ya, ditandatangani. Yang kali ini adalah Sordame, masih sama ya kan, Doni, dan ada Nurul Firdausi yang sebelumnya juga menandatangani bahwa di sini. Tapi berhubung ketua umumnya mengundurkan diri pada tanggal 3 Desember, jadi mundur peristiwanya tanggal 2 Februari, kemudian tanggal 3 Desember mengundurkan diri ya Pak Rudi Rusea. Selanjutnya kepengurusan DPP Apomindo tersebut dilanjutkan oleh Rudi Dermawan Muladi. Jadi melanjutkan, kemudian barulah dibuatkan akte tanggal tadi ya 27 Desember 2016. Ini saya ambil dari sini, boleh diambil sedikit ya, coba disorot bahwa memang inilah peristiwa ini diambil dari keterangan-keterangan yang dibuat untuk eksepsinya. Nah itulah fakta-fakta yang disampilkan, jadi sangat jelas sekali pemalsuan. Kemudian saya belum website, sebelumnya saya menampilkan bahwa saya sampaikan juga di dalam akte mereka yang ingin saya sampaikan, akte notaris mereka juga. Tadi ya saya menariknya adalah saya sampaikan tadi kami melakukan insage hari ini dengan PP-nya Pak Edward Willy. Di dalamnya saya melihat bahwa dituliskan, yang menarik adalah kedua akte tersebut belum mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Untuk selanjutnya disebut perseroan. Di dalamnya ya tadi kita melihat juga, disorot juga. Kemudian bahwa di dalam rapat tersebut telah hadir seluruh pemegang saham dalam perseroan. Oleh karena itu pihak ahli dari pihak tergugat 3 yaitu kantor Otto Hasibuan yang dihadirkan menyatakan bahwa ini adalah diasumsikan sebagai akte organisasi dan disampaikan belum pernah mendapatkan SK Kumham, padahal SK kami sudah terbit sejak tahun 2012 dan pernah digugat di PT UN, di PT Tun dan DMR dan menang. Nah ini adalah fakta-fakta yang menarik yang disampaikan. Kemudian juga ingin saya sampaikan bahwa aktenya tersebut tadi kita sama-sama melihat di Pengadilan Jakarta Pusat pada saat insage, jumlahnya hanya 4 halaman, bahkan di halaman 4 hanya bagian atas ya kita sudah melihat sendiri semua itu. Bayangin sebuah akte organisasi yang disampaikan oleh ahli organisasi itu ada munas, dan munaslup itu pasti peristiwa besar, pasti ada putusan-putusan, ada daftar hadir, ada masalah keputusan forum, ada pimpinan sidang, tidak ada. Bandingkan dengan bandingkan dengan akte yang dibuat oleh pihak kami yaitu SK akte perubahan setelah musyawarah nasional ya Munas itu di tahun 2019. Kami benar-benar ada di tahun 2019 ya 5 Oktober yang aktenya, dan halamannya itu jumlahnya itu tebal ya, sampai jumlahnya itu sejumlah 46. Bayangin kita ada 46 halaman, mereka hanya 4 halaman ya, 46 halaman, dan benar di dalamnya itu ada keputusan-keputusan ya. Di dalam akte itu kita menuliskan misalnya, bantu dipegang boleh ya, surat keputusan nomor 9 misalnya kan, apa ya kan, artinya ada keputusan-keputusan munasnya itu ada. Akte nomor berapa misalnya keputusan nomor 5 dan seterusnya kan, maksudnya memang ada di depan itu keputusan-keputusan di munasnya itu ada, sehingga merupakan keputusan-keputusan yang real yang ada. Bayangin 40 tadi berapa 46 halaman ya, mereka 4 halaman dan tidak ada munasnya, tidak ada musyawarah nasionalnya ataupun musyawarah luar biasa, tidak ada. Yang ada perusahaan. Jadi bayangkan saja organisasi dibuat seperti perusahaan, perubahan-perubahannya hanya 4 halaman, kita 46 halaman. Kemudian yang lebih menarik adalah yang ingin saya sampaikan, tadi juga saya sampaikan, di dalam website mereka yang saya tampilkan, saya lampirkan juga di bukti 31 ya. Bukti tes ini merupakan untuk perkara 258 yang saya ajukan, disertakan sejak tanggal 11 November 2022 dan hingga saat ini dilakukan insage tanggal 12 April di PN Jakarta Pusat. Isi tampilannya masih sama. Hal ini merupakan fakta nyata pemalsuan gugatan, akan tetapi tetap bisa menang dalam perkara 633 ya 2018, 235 dan 430 di kasasinya. Kita bisa lihat, nanti saya tunjukkan di websitenya tersebut ini. Sudah tuliskan tampilan struktur organisasi di website Apomindo milik pihak tergugat 1. Bukti tidak sama dengan isi surat gugatan perkara 633 di PN Jakarta Selatan ya, dan terbukti tidak sama pula dengan putusan perkara 633. Nanti bisa dilihat di sini tulis kepengurusan asosiasinya itu Pengusaha Komputer Indonesia 2016-2019, dan di sini juga muncul namanya Nana Osai ya kan, padahal belum pernah terjadi.
Dan selesainya tadi 2016 sampai 2021. Di sini ditulisnya 2016 sampai 2019, di sini 2016 sampai 2021. Dan menariknya lagi yang perlu saya sampaikan, pada saat persidangan disampaikan mereka sudah munas lagi hingga tahun 2027 atau 2028. Padahal ini faktanya adalah seperti ini. Nanti kita lihat langsung secara online di websitenya. Dan di sini saya sampaikan, mohon, ini saya copas dari ini, dicopas dari sini ya. Mohon menjadi perhatian pihak Polri atas perubahan LP, atas beberapa LP yang telah saya laporkan, termasuk apabila struktur organisasi di website Apkomindo diubah setelah pemberitaan tanggal 12 April 2023. Karena saat ini belum berubah ya kan, kalau dirubah kan berarti merubah barang bukti ini kan. Merekayasa barang bukti, bahwa mereka memang mempunyai kemampuan melakukan rekayasa hukum. Terbukti saya sempat ditahan selama 43 hari. Bahkan dalam persidangan di PN Bantul dengan bukti P19 saya lampirkan juga, yaitu salinan putusan perkara 3 Pitsus ya di tahun 2017. Ada yaitu salinan putusan ini, yaitu Insinyur Hengki Yanto TA di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya bahwa saksi tahu siapa-siapa orang yang menyediakan dana supaya terdakwa itu saya masuk penjara. Seingat saksi Soeharto Juwono, jadi ada namanya Soeharto, dan satunya lagi saksi tidak ingat. Hal inilah yang membuat saya juga membuat pengaduan kepada KPK dan telah diterima, karena jelas si pemberi ada, tinggal dicari si penerima itu siapa. Jadi faktor-faktor inilah yang membuat kami tadi mengadukan juga kepada Kahumas di PN Jakarta Pusat. Keluhan kami juga tadi hari ini saat ini berada di gedung MA. Kami juga melaporkan kepada Karo Biro Hukum dan Humas MA untuk menyampaikan keluhan-keluhan kami bahwa dengan menggunakan dokumen palsu mereka bisa menang dari tingkat peradilan Jakarta Selatan, tingkat tinggi, dan di MA. Itulah keluhan-keluhan kami, semoga didengar juga, dan kami juga menantikan putusan perkara 258 nanti di tanggal 3 Mei. Kami juga berterima kasih, tadi kami 8 orang di PN Jakarta Pusat didampingi teman-teman wartawan, dan hari ini maksudnya kemudian ke MA kami 10 orang mereka memberikan dukungan untuk kebenaran perjuangan saya di beberapa pengadilan. Dan tadi dipesankan juga memang oleh Pak Sobandi bahwa memang berupaya hukum dengan cara-cara benar, yang tadi kalau ada upaya pidananya dilaporkan polisi, kalau ada hal yang perbuatan hukum kita menggugat di pengadilan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Masyarakat Indonesia tetap yakin dan percaya kebenaran itu tidak bisa ditutupi, dan kebenaran itu pasti akan terungkap, meskipun mungkin kemenangan itu masih perlu perjuangan. Tapi yakinlah bahwa di Indonesia peradilan itu masih sangat baik, dan kita dukung untuk mengungkap peristiwa-peristiwa yang mungkin memang dibutuhkan perjuangan. Dan satu hal yang penting, teman-teman media akan membantu, karena media atau jurnalis atau wartawan adalah pilar keempat demokrasi yang perlu kita sampaikan, kita utarakan untuk didengar oleh berbagai kalangan, yang mungkin berbagai pihak yang memutuskan perkara saya, termasuk majelis hakim yang mungkin sekarang sedang akan meneliti peristiwa gugatan yang saya lakukan di Pengadilan Jakarta Pusat. Mungkin ada tambahan dari Bang Hince yang saat ini sedang hanya menyampaikan satu pemahaman saya, bahwa perkara ini pertarungan antara legal standing dan yang tidak punya legal standing. Kalau bicara badan hukum, legal standingnya adalah Kemenkumham. Itulah badan hukum legal standing yang diakui oleh negara. Nah, yang menjadi pandangan hukum saya sebagai pers, bahwa akte notaris yang menjadi modus cara-cara dari lawan-lawan Hoki ini dengan membuat satu kerangka hukum bahwa akte semacam ini, akte notaris ini untuk badan hukum organisasi itu dirubah menjadi seolah-olah itu persero, tapi dia tidak punya badan hukum, karena badan hukum kan harus disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Nah, beliau ini melakukan gugatan sekarang ini karena legal standingnya sudah 2 kali dapat dari Menkumham. Seharusnya pengadilan Jakarta Selatan atau dimanapun itu menolak gugatan yang lama, karena itu kan tidak punya legal standing. Kalau bicara badan hukum kan legal standing. Nah, kita pun kalau menggugat di mana-mana selalu ditanyakan legal standing. Nah, yang terjadi ini dia adalah
satu penggugat yang dulu itu memenangkan sesuatu dengan mengubah akte-akte ini. Misalnya ada fakta bahwa ketua umum terpilih adalah si A, kemudian dia mundur, tiba-tiba akte yang baru dan keterangan dari pengacara yang baru, si B ini menjadi terpilih di akte yang baru lagi, ya kan, organisasi yang sama. Jadi fakta-fakta itu yang sebetulnya hakim harus lebih memiliki keyakinan yang kuat bahwa ketika misalnya hukum dipermainkan dengan celah-celah itu dia, maka itulah mafia hukum, ya kan, menggunakan peradilan untuk menggugat satu organisasi yang memiliki legal standing dan badan hukum. Kalau badan hukum yang sudah diakui pemerintah lalu kemudian kalah dengan akte notaris yang hanya 4 halaman, apa yang terjadi di Republik ini? Nah, menurut saya itu, ya, saya kira itu Pak Hoki. Ya, mungkin selama ini ya, belum terungkap, tapi saya lagi dalam pemikiran, ternyata muncul pemikiran saya bahwa ternyata apa yang dihadapi oleh Pak Hoki ini sesuatu keanehan di Republik ini. Legal standing badan hukum negara kalah dengan akte notaris yang hanya 4 halaman. Itu saja sebetulnya Pak, kuncinya. Ya. Saya kira itu. Mungkin saya akan tambahkan sedikit menarik tadi tentang mafia hukum. Jangan sampai peradilan ini menjadi tameng. Karena tadi salah satu yang saya sedihkan, ahli menyampaikan pada saat saya tanya ya suatu pertanyaan yang sangat mudah. Apabila seseorang yang terpilih mengundurkan diri, apakah bisa seseorang itu langsung dianggap terpilih? Misalnya saya terpilih tanggal 2, kemudian mengundurkan diri diganti oleh Pak Hince nih. Apakah bisa Hince itu disebut tanggal 2 terpilih? Kan tidak bisa. Tapi jawaban ahli adalah kalau sudah nebis in idem, nebis in idem. Jadi artinya apa? Peradilan itulah menjadi tameng untuk suatu perbuatan yang tadi disampaikan mafia hukum. Sangat menyedihkan sekali kalau peradilan ini menjadi tameng sebuah kejahatan yang sangat luar biasa. Bahkan tadi saya sudah buktikan tanpa membuat suatu kesalahan saya sempat ditahan. Itu sangat ironis. Mungkin tidak banyak orang yang seberuntung saya pada saat divonis saya dinyatakan tidak bersalah. Banyak orang yang tidak seberuntung saya. Ya, mohon izin, tadi saya ingin menyampaikan kalau ini kan bentuknya hard copy ya, cetakan kan bisa dianggap setahun, 2 tahun, 3 tahun yang lalu. Tapi ini kita menyaksikan yang real, yang saat ini ya. Tolong disaksikan di sini. Izin bisa dilihat ini adalah sekarang ya, masih live ya. Kita bisa lihat ini tentang Apkomindonya milik mereka ya. Kita bisa lihat ini memang benar dan kita melihat struktur organisasinya. Kita bisa melihat di sini strukturnya seperti apa kan. Ini lagi jalan ya. Nah, ini terbuka. Di sini struktur organisasi saat ini ya, bisa dilihat juga tanggalnya. Izin Bang, di sini Bang dilihat tanggalnya bener ya. Tanggal hari ini 12 April 2023. Ya kita lihat di sini bahwa di sini struktur organisasinya untuk periodenya 2016 di sini ya, 2016 sampai 2019. Sekarang udah tahun 2023. Kemudian di sini ada yang menarik juga, ada di tahun ini ada yang namanya Nana Osar periode. Ini nggak ada, ini juga bukti pemalsuan ya. Ini nggak ada sesungguhnya. Kemudian yang di bawah yang paling akhir adalah 2016-2021. Ini juga udah berbeda antara 2016-2021 dengan yang di sini 2016-2019. Ini aja sebuah website mereka rekayasa sendiri. Dan hari ini tadi saya sampaikan, boleh ke saya lagi. Hari ini adalah 12 April 2023 ya. Dan di dalam persidangan yang namanya Kris Iwan Japari, Bapak Kris Iwan Japari sebagai saksi dan Pak Hidayat menyampaikan mereka sudah melakukan munas lagi dan terpilih lagi sampai tahun 2027 atau 2008. Bahkan di website yang saat ini aja tidak ada keterangan-keterangan, itulah keterangan-keterangan palsu yang memang diungkapkan mereka dengan berani, dan itu pun kami berharap dituliskan di persidangan untuk kemudian saya lakukan gugatan melaporkan peristiwa pemalsuan. Dan ini saya berharap sekali lagi ini adalah bukti fakta. Saya berharap ini juga nanti saya laporkan kepada pihak penyidik bahwa jangan ada yang merubah, karena nyatanya sampai tanggal 12 April 2023 ini faktanya seperti ini. Kalau berubah berarti ada seseorang yang melakukan perubahan. Itu saja hal-hal yang mereka lakukan, perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum, tapi mereka menggunakan dokumen palsu bisa menang. Kita nantikan putusan berikutnya, kami akan berjuang terus. Dan sekali lagi masyarakat Indonesia tetap percaya keadilan, kemenangan, kebenaran akan terbukti dengan upaya-upaya yang dibantu oleh teman-teman media yang berbaik hati. Terima kasih, salam sehat selalu dan sukses untuk kita semua.